Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memasuki materi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita nyanyi dulu bersama-sama. Mau nyanyi lagu apa? Yuk, nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati. Yang keras. Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya, untuk merdeka. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Tahan dulu. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita belajar tentang benda terbuat dari kayu. Apa saja benda yang terbuat dari kayu? Coba sebutkan. Terus apa lagi? Meja, kursi, jendela. Apa lagi? Jahit aja. Itu semua tadi termasuk benda terbuat dari kayu. Ini Bapak akan membacakan pengertian tentang benda terbuat dari kayu. Disimak dulu ya. Bukan hal untuk membuat pensil. Nah, pensil sendiri terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah contoh dari benda yang terbuat dari kayu. Adalah ada gambar-gambar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, yang pertama ini gambar apa? Kursi, Yang kedua, meja, yang ketiga, lemari, 4, pintu, 5, papan tulis, 6. Apa ini? Figura atau tempat buat memajang foto. Yang ke-7. Nah, ini semua adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, di bawah ini ada tuliskan fungsi dari benda yang terbuat dari kayu di atas ke dalam tabel berikut ini. Nanti Bapak kasih tugas. Nanti Bapak kasih per orang kasih satu lembar nanti dikerjakan ya. Sebentar, jangan dikerjakan dulu.
Tidak. Jawab semua. Empat. Nah, sekarang coba dibacakan hasil jawabannya dari mulai sini. Yang keras. Duduk, dua meja untuk belajar, tiga lemari untuk menyimpan baju, empat pintu untuk keluar masuk, lima buku untuk memajang foto, enam untuk menyanyi lagu, tujuh papan tulis untuk menulis di papan. Oke, selanjutnya. Satu lemari untuk menyimpan baju, dua kursi untuk duduk, tiga figura untuk memajang foto, empat papan tulis untuk menulis di papan, lima meja untuk belajar, enam pintu untuk keluar masuk, tujuh gitar untuk mengiringi lagu. Nah, tadi jawabannya udah benar. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Tadi ini nomor 1 gambarnya apa? Kursi. Fungsinya untuk apa? Untuk tempat duduk. Yang kedua, ini gambar apa? Meja. Fungsinya untuk apa? Untuk tempat belajar. Yang ketiga, ini gambar apa? Lemari. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan baju. Untuk menyimpan pakaian. Nomor 4. Nomor apa? Pintu. Fungsinya? Untuk keluar masuk rumah. Yang kelima? Papan tulis. Papan tulis. Fungsinya apa? Untuk menulis di papan. Untuk menulis di papan. Nomor 6, ini apa? Figura. Fungsinya figura apa? Untuk memajang foto. Yang terakhir, ini gambar gitar. Fungsinya apa? Untuk mengiringi lagu. Untuk mengiringi lagu. Nah, ini tadi nomor 1 sampai nomor 7 adalah benda-benda yang terbuat dari kayu dan beserta fungsinya. Udah paham semua kan? Ini tadi Bapak udah mengasih soal tentang kegunaan kayu. Nah, di sini Bapak akan mengasih soal. Yang pertama, apa keunggulan benda yang tersebut? Benda yang terbuat dari kayu. Yang kedua, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, tuliskan
membuatkan soal tentang kegunaan kayu. Nah, nanti dikerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit, nanti habis itu kita jawab bersama-sama. Bapak kira waktunya sudah cukup. Nah, sekarang kita menjawab bersama-sama. Soal nomor 1 tadi adalah, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya, keunggulan benda yang terbuat dari kayu dapat dengan mudah dibentuk dan akan bertahan lama hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Yang nomor 2, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya adalah mudah terbakar, mudah terserang rayap, dan lain sebagainya. Dan yang nomor terakhir, soalnya tadi adalah tulisan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contohnya apa saja? Yang pertama, kursi, ada kursi, meja, figura, lemari, pintu, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi adalah soal dan jawabannya tentang materi kayu. Jadi kita udah belajar tentang apa? Benda-benda terbuat dari kayu. Nah, sekarang yang kedua kita belajar tentang musyawarah. Iklan, kata iklan. Jadi mau udah belajar tentang apa? Benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang musyawarah. Bapak akan membacakan, nanti didengerin dulu ya. Musyawarah sama dengan diskusi. Musyawarah adalah bentuk diskusi atau pembicaraan untuk membahas sebuah masalah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ciri-ciri musyawarah yang baik adalah setiap siswa dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Setiap siswa dapat mengeluarkan pendapat, pikiran, dan pandangannya. Setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Apabila mufakat telah tercapai, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada contoh musyawarah. Contohnya seperti sedang bekerja kelompok, terus berbicara dengan orang tua, dan atau kumpul keluarga. Ini adalah contoh-contoh musyawarah. Nah, sekarang Bapak kasih soal, sebutkan empat contoh musyawarah. Nah, nanti ditulis di dalam kertas, dan nanti kalau sudah selesai
dibaca satu-satu ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Mulai dikerjakan. Contoh-contoh musyawarah. Belajar kelompok, terus berdiskusi, kumpul keluarga, rapat wae, rapat keluarga, rapat organisasi. rapat keluarga bareng. Iya, selesai. Rapat keluarga, Pemilihan ketua OSIS. pemilihan ketua OSIS, Pemilihan ketua kelas wae. Ketua pemilihan OSIS. ketua kelas. Udah. Nah, Benar. apa ya? Apa toh? Musyawarah ben rada suwe, ben semenit. Sekarang jawabannya udah ditulis semua kan? Nah, sekarang dibaca satu persatu ya. Dari yang ini coba dibaca apa saja. Nah, terus adik? Belajar kelompok, berdiskusi, rapat keluarga, pemilihan ketua kelas. Nah, di sini kita akan menjawab sama-sama tentang contoh-contoh musyawarah. Nah, contoh-contoh musyawarah. Nah, yang pertama tadi adalah belajar kelompok. Belajar kelompok. Nah, nomor 2 yaitu berdiskusi. Dan nomor 3 rapat keluarga. Yang keempat atau yang terakhir pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Nah, ini tadi ini adalah contoh-contoh musyawarah. Nah, tadi kita juga belajar tentang musyawarah. Nah, di sini Bapak akan mengasih soal tentang musyawarah. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Nomor 2, apa saja ciri-ciri musyawarah? Bukan. Yang nomor 3, apa saja manfaat musyawarah? Ini Bapak sudah memberikan soalnya, nanti dikerjakan dan habis itu dijawab bersama-sama. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit. Bapak kira waktunya sudah cukup? Nah, di sini kita akan menjawab bersama-sama. Yang nomor 1, tadi soalnya adalah apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah sendiri adalah perundingan antar pribadi atau golongan mengenai suatu masalah, atau golongan mengenai suatu masalah. Nah, nomor 2 tadi adalah sebutkan ciri-ciri musyawarah.
Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Yang nomor dua, saling berpendapat. Yang nomor tiga, hasil adalah keputusan bersama. Untuk nomor terakhir, manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah sendiri adalah kemampuan mengemukakan pendapat dan menjadi lebih percaya diri Ini tadi adalah soal dan jawaban tentang musyawarah. Nah, kira cukup pelajarannya cukup sampai di sini. Nah, tadi kita belajar tentang apa aja? Benda terbuat dari kayu. Terus yang kedua, musyawarah. Nah, sekarang buka bukunya halaman halaman 36. Halaman 36. Sudah, jadi buka. Di situ ada soal. Nanti dikerjakan di rumah. Besok pertemuan yang akan datang dikumpulkan ya. Nah, Bapak terima kasih ke Aida. Sekarang bukunya ditutup. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti pulang hati-hati, langsung pulang, gak usah mampir-mampir ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap memakai apa? Tetap memakai masker dan mencuci tangan. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.